Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sughara. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Syarhul Usulis Sittah. Dan di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang wajibnya taat kepada pemimpin, yaitu dia adalah pondasi ketiga. Dan sekarang kita masuk ke al-aslur rabi'u, pondasi yang keempat, yaitu tentang ilmu. Apa ilmu yang sebenarnya dan siapa para alim ulama? Qala al-muallif rahimahullah, al-aslur rabi'u bayanul ilmi wal ulama'i wal fiqhi wal fuqaha'i. Ini pondasi yang keempat, pondasi yang sangat dahsyat, sangat agung, luar biasa ini pondasi ini. Dan kebalikannya sangat mengerikan ketika seseorang lalai dari pondasi ini, salah memahami pondasi ini. Bayanul ilmi wal ulama, menjelaskan ilmu dan ulama, siapa ulama yang sebenarnya. Wal fiqhi, menjelaskan fikih. Wal fuqaha, dan siapa ahli fikih sebenarnya. Ini pondasi yang sangat luar biasa. Karena di luar sana banyak orang yang salah dalam memahami, karena memang tidak mau belajar, cuma ikut-ikutan. Kata mereka ilmu adalah ketika seseorang menyeru kepada kebid'ahan, kesesatan, itu baru ilmu. Bahkan yang mengerikan, orang yang berilmu itu yang bisa terbang. Wah, ini baru ilmu nih. Kalau ya ngaji kitab, tauhid lagi gitu kan. Ilmu kata mereka itu yang kebal, itu baru ilmu. Yang mereka cari-cari seperti itu. Mereka mengorbankan siang dan malam biar bisa kebal, karena itu ilmu. Atau mungkin sebagian mereka mengira ilmu itu yang jago selawatan. Wah, ini yang jago selawatan ustadz nih. Ustadz nih, dia suaranya apik nih, suaranya indah, bagus nih ustadz. Kalau ada ustadz ngajinya nggak benar, bukan nggak benar, ngajinya kurang enak nadanya, ini bukan ustadz, jangan imam lagi lah gitu. Nadanya nggak enak, ngebosenin. Orang yang berilmu, orang awam mengira yang suaranya bagus, kan banyak seperti itu. Sehingga yang disuruh imam siapa? Yang suaranya bagus. Atau mungkin yang suruh imam yang salatnya surah, karena dia ustadz nih, dia bisa mengerti keadaan makmumnya, salatnya cepat. Ini baru ustadz nih. Yang lama, ini ustadz, bukan ustadz ini, nggak usah imam lagi lah. Salah kaprah dalam memahami ilmu. Apa itu ilmu yang sebenarnya? Banyak di luar sana orang yang salah tentang ilmu, salah tentang siapa orang alim. Bahkan ilmu syar'i, ilmu Al-Quran dan As-Sunnah di zaman kita sekarang ini menjadi hal yang remeh, hal yang hina. Ketika ada orang anaknya bodoh, anaknya nakal, ditaruh di mana? Pondok pesantren. Diremehkan. Tapi kalau anaknya pinter, wah ini ranking 1 terus, eman-eman kalau masuk pesantren, Bu.
disekolahkan sekolah yang tinggi, sekolah favorit, SMP favorit, SMA favorit, nanti keluar kuliah di luar negeri. Ilmu akhirat direndahkan, dihinakan, sedangkan ilmu dunia diagung-agungkan, dibesar-besarkan. Dan itu suatu kemuliaan ketika anaknya, dia sarjana teknik, sarjana bisnis, dia bisa kuliah di Amerika, kuliah kedokteran di Jerman, ini baru anak saya. Tapi kalau pondok pesantren, pondok pesantren. Seperti itu. Maka perlu kita menjelaskan pondasi ini yang sangat agung, yang sangat dahsyat ini pondasi. Karena ketika seorang salah dalam memahaminya, hancur udah dunia akhiratnya. Kalau dia kira orang yang berilmu, orang yang sakti, orang yang berilmu, orang yang bisa ngaji, orang yang bisa selawatan, suaranya enak, orang yang berilmu, yang jago tahlilan, rusak akhirat. Kalau habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, diam. Ini bukan ustaz nih. Karena kalau ustaz tuh Astagfirullah, 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 Allahumma audi. Yang doanya banyak, yang zikirnya berjamaah, ini baru ustaz. Dan itu sering terjadi. Ana pernah ngalami itu. Disuruh imam, setelah imam, kok ini gak ada zikir berjamaah, gak boleh imam lagi. Oleh karena itu kata pensyarah hafizallahu ta'ala, hadza aslun azim. Ini pondasi yang sangat agung, pondasi yang sangat hebat ya. Dahsyat luar biasa ini pondasi. Memahami hakikat ilmu, siapa alim ulama, hakikat fikih, siapa ahli fikih. Karena kebanyakan orang mengetahui, orang yang paham fikih, orang yang memahami perbedaan pendapat, perselisihan, perpecahan. Orang yang ahli fikih, orang yang dia menyelisihi, yang bisa menyelisihi pendapat ulama. Kalau dia bisa menyelisih, ini baru ahli fikih nih. Dia jago dalam berkilah, ini baru ahli fikih. Padahal ahli fikih sebagaimana sebelumnya apa? Dia adalah yang bersatu, itu ahli fikih. Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, itu ahli fikih. Maka hadza aslun azim, ini pondasi yang sangat agung. Wa huwa bayanul muradi bil ilmi. Dan dia adalah menjelaskan yang diinginkan dengan ilmu. Apa yang diinginkan dengan ilmu? Jawabannya, perhatikan ini, harokat dan terjemahannya. Wa huwa annal ilma huwal ilmu syar'iyyu. Dan tidak berhenti di situ. Dilanjutkan, al-mabniyu ala kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Hadza huwal ilmun nafi'u. Yaitu pondasi yang agung ini menjelaskan tentang apa itu ilmu. Wa huwa annal ilma, dan dia bahwasanya ilmu huwal ilmu syar'i. Dia adalah ilmu syar'i, itu ilmu baru. Itu ilmu yang Allah menyanjung, memuji orang yang berilmu dengan ilmu ini, ilmu syar'i. Yang kata Rasulullah, man saraka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu. Ilmu apa? Ilmu syar'i. Bukan ilmu dunia. Bukan ilmu matematika, bukan ilmu fisika, bukan ilmu kimia, bukan ilmu ini, bukan ilmu itu. Ilmu syar'i. Allah akan mudahkan baginya dengan sebab itu jalan menuju surga. Itu ilmu syar'i yang dimaksud. Wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah akan pahamkan agama, ilmu syar'i. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut hanya kepada Allah adalah dari hamba-hambanya yang alim. Ilmu apa? Ilmu syar'i. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian derajatnya. Tapi lihat, walladhina utul ilma darajat, dan orang yang diberikan ilmu lebih tinggi derajatnya daripada orang yang daripada orang yang beriman.
Ilmu apa yang dimaksud? Ilmu syar'i. Walladzina utul ilma darajat, dan orang yang diberikan ilmu lebih tinggi beberapa derajat daripada orang yang beriman. Ilmu syar'i. Annal ilma huwal ilmu syar'i. Dan bukan hanya ilmu syar'i saja, karena banyak orang yang dia menyandarkan dia alim ilmu syar'i, tapi dengan mimpi, tapi dengan perkataan habibnya, kiainya, walinya. Tapi ilmu syar'i di sini adalah al-mabniu ala kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang dibangun di atas Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mungkin pondasi ini kita anggap remeh. Agak gampang, Ustaz, kita lah tahu ilmu syar'i itu. Ilmu syar'i yang dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Bagi kita mudah, tapi di luar sana ada banyak orang yang gak paham. Bahkan salah memahami. Gak tahu dia. Jangan kita remehkan ini. Harus semangat dalam belajar. Tumbuhkan niat, kalau saya ini ingin menjelaskan ini, saya ingin mengajarkan ini. Nanti ketika pulang kampung, ini luar biasa ini, saya ingin ajarkanlah. Karena kebanyakan orang tua itu bangga ketika anaknya, dia pengusaha, anaknya dia pembisnis, anaknya dia kedokteran, anaknya ini bos. Tapi ketika anaknya ustadz, pondok pesantren, cuman musyrif, pembantu ustadz, apalagi marbot, mereka salah dalam memahaminya. Dan karena mereka juga pada awalnya, pada dasarnya salah dalam memandang dunia. Oleh karena itu mereka bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Akan tapi kalian lebih mengedepankan dunia, padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Kita tahu bagaimana hinanya dunia. Ada yang tahu hadisnya tentang hinanya dunia? Lau ta'dilu indallahi, lanjut, janaha ba'udah ma saqa kafiran walau syarbata ma barakallahu fik. Kalau seandainya dunia senilai di sisi Allah seperti satu sayap ekor nyamuk. Kalau dunia senilai di sisi Allah seperti satu sayap ekor nyamuk. Rasulullah tidak mengatakan satu nyamuk, tapi satu sayapnya doang. Kalau seperti itu, masaqa kafiran walau syarbata ma, Allah tidak akan memberikan air minum kepada orang kafir walaupun satu teguk air pun tidak akan Allah berikan. Berarti apa yang bisa kita pahami? Dunia lebih hina daripada satu sayap ekor nyamuk. Buktinya dunia diberikan kepada orang-orang kafir. Mereka kaya, mereka punya rumah mewah, mereka punya mobil mewah, harta mereka berlimpah. Dan kata Rasulullah, kalau dunia senilai saja dengan seperti satu sayap ekor nyamuk, Allah tidak akan memberikan kepada orang kafir satu teguk air pun. Betapa hinanya dunia. Tapi mereka salah dalam memahaminya. Mereka lebih percaya dengan apa yang mereka lihat dengan panca indera mereka, apa yang mereka rasakan pada saat ini. Dan mereka kurang mengena, kurang memperhatikan, dan kurang meyakini dengan hal-hal yang gaib yang belum mereka rasakan, yang belum mereka tangkap panca inderanya, yaitu akhirat pada lebih baik dan lebih kekal. Bagaimana agar kita bisa mengetahui hakikat dunia dan hakikat akhirat? Dengan belajar, menuntut ilmu, sering mendatangi kajian ilmu, sering mendengarkan nasihat-nasihat para ulama. Apabila kita terus meneruskan hal itu, maka kita akan semakin paham lagi hakikat dunia, paham lagi hakikat dunia, paham lagi hakikat akhirat. Karena itu butuh waktu. Karena apalagi kalau orang udah cinta dunia, butuh waktu untuk bisa paham akan tentang hakikat dunia. Maka ilmu dia adalah ilmu syar'i yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Hadza huwal ilmun nafi'u. Ini dia ilmu yang bermanfaat. Ini ilmu yang dimaksud dari sabda Rasulullah yang sudah kita sebutkan bersama, firman Allah Ta'ala yang sudah kita sebutkan bersama. Ini ilmunya. Ilmu dunia gimana, Ustaz? Amma ulumud dunya minal hirafi was-sina'ati wat-tibbi wa ghairi dhalika hadhihi la yutlaqu 'alaiha al-ilmu biduni qaidin.
Amma ulumud dunya, adapun ilmu-ilmu dunya, minal hiraf, dari kerajinan tangan. Hiraf apa? Tahu udah? Udah tahu? Kalau nggak tahu ditulis. Wasinaat, dan produksi. Ya, produksi pembangunan bisa juga. Semua masuk. Wa tibbi, dan kedokteran. Wa ghairi dzalik, dan selain itu ilmu-ilmu dunia. Hadhihi la yutlaqu 'alaiha al-ilmu. Ini tidak diitlakkan atasnya ilmu tanpa kait ikatan. Tidak diitlakkan atasnya ilmu tanpa kait ikatan. Maksudnya ketika dikatakan ilmu tok, maka yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Adapun ilmu dunia, ketika dikatakan ilmu, kalau yang dimaksud adalah ilmu dunia, itu harus ada qaidnya, harus ada ikatannya. Dengan ilmu tibbi, ilmu kedokteran, harus ada ikut ikatannya. Ilmu sinaat, ilmu produksi, ilmu hiraf, harus ada ikatannya. Ilmu kerajinan tangan, ilmu dunia. Tapi kalau ilmu saja kita jumpai dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ilmu, maka yang dimaksud adalah ilmu syar'i yang dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun ilmu dunia itu harus dengan qaid, ikatan. Ilmu tibbi harus disandarkan, ilmu tibbi itu kalau ilmu dunia. Ilmu sinaat, ilmu hiraf, ilmu dunia. Tapi kalau ilmu tok udah berhenti di situ dalam Al-Quran. Utul ilma man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Lihat kata Syekh di sini. Fa idza qila al-ilmu walladhi fihi al-fadlu fa innal murada bihi al-ilmu syar'i. Amma ilmu al-hirafi was-sina'ati wal-mihani fahadhihi ulumun mubahatun wa la yutlaqu 'alaiha ismul ilmi biduni qaidin. Fa idza qila al-ilmu, apabila dikatakan ilmu saja, walladzi fihi al-fadlu, yang di dalamnya terdapat keutamaan, disebutkan dalam hadis, disebutkan dalam Al-Quran. Ilmu yang disebutkan yang di dalamnya terdapat keutamaan, fa innal murada bihil ilmu syar'i, maka sesungguhnya yang diinginkan dengannya adalah ilmu syar'i. Ammal ilmul hirafi, adapun ilmu kerajinan tangan, was-sina'ati, dan produksi, wal mihani, dan profesi. Mihan apa? Profesi. Fahadhi ulumun mubahatun, ini ilmu yang mubah, yang dibolehkan. Tapi ilmu syar'i kan wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslim. Menuntut ilmu, lihat ilmu saja kan, tanpa ada kaitannya, wajib atas setiap muslimin dan muslimah. Yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Ilmu hiraf, sina'at, mihan, fahadhi ulumun mubahatun, ini ilmu-ilmu yang mubah. Wala yutlaqu 'alaiha ismul ilmi biduni qaidin, dan tidak diitlakkan atasnya nama ilmu tanpa ikatan. Jadi kalau ilmu dunia harus ada ikatannya. Lihat, innama yuqalu ilmul handasati, ikatan, wa ilmu tibbi. Sesungguhnya dikatakan kalau ilmu dunia dengan qaid, ilmul handasa, ilmu insinyur, wa ilmu tibbi, ilmu kedokteran. Tapi lihat di sini kata Syekh, lakin lil asafi asbahal ana fi 'urfin nasi idza qila al ilmu fa innahu yuradu bihi al-ilmul haditsu wa yaquluna idza sami'u syai'an minal qur'ani hadza yushhidu lahu al-ilmul haditsu
Wa idza jaa haditsun qalu hadza yushhidu lahul ilmu. Perhatikan. Lakin lil asafi, akan tapi lil asaf sangat disayangkan. Asbahal ana fi urfin nas, menjadi sekarang, asbaha itu menjadi sekarang pada kebiasaan manusia. Idza qila al-ilmu, apabila dikatakan ilmu, fa innahu yuradu bihil ilmul haditsu, maka sesungguhnya yang diinginkan dengannya adalah ilmu hadis. Hadis di sini maksudnya apa? Ilmu baru, penemuan dunia. Ingat, jangan kita salah paham. Hadis di sini maksudnya ilmu baru. Bukan hadis Rasulullah, tapi ilmu baru, penemuan dunia. Kalau dikatakan ilmu, wah ini ilmu kedokteran. Wah ini orang berilmu, wah berarti ilmu insinyur. Ilmu, wah ini dia kalau menemui sesuatu. Penemu lampu, wah ini orang berilmu. Penemu baterai, wah ini orang berilmu. Penemu mobil, wah ini orang yang berilmu. Orang yang bisa merakit, merancang pesawat, wah ini orang yang berilmu. Fa innahu yuradu bihil ilmul hadis. Sekarang apabila dikatakan ilmu, yang diinginkan dengannya adalah ilmu baru-baru, ilmu penemuan dunia. Bahkan yang mengerikan lagi, wa yaqulun, dan mereka mengatakan idza sami'u syai'an minal Qur'an, apabila mereka mendengar sesuatu dari Al-Qur'an, lihat, hadza yushhidu lahul ilmul hadis. Ngeri ini. Kata mereka, hadza yushhidu lahu al-ilmul hadis. Ilmu penemuan dunia mendukung apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Woi, ngeri sekali. Jadi seakan-akan ilmu dunia yang di depan, ilmu Al-Qur'an yang di belakang. Ilmu dunia yang mendukung ilmu yang ada di dalam Al-Qur'an. Hadza yushhidu lahul ilmul hadis. Ilmu baru-baru penemuan dunia ini mendukung lahu apa yang ada di dalam Al-Quran. Seharusnya apa? Al-Quran yang mendukung ilmu dunia. Misalnya ada penemuan, seharusnya apa? Wah ini mah udah dari dulu, ada di dalam Al-Quran, kan seharusnya seperti itu. Jadi Al-Quran yang di depan, Al-Quran yang nomor 1. Tapi sekarang terbalik. Ada penemuan ini, kemudian digandeng-gandengkan, wah ini juga disebutkan dalam Al-Quran. Dikuatkan lagi sebagaimana ada yang ada di dalam Al-Quran. Jadi ilmu dunia menguatkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Seharusnya Al-Quran yang menguatkan ilmu dunia. Hadza yushhidu lahul ilmul hadis. Wa idza jaa haditsun, ini baru hadis Rasulullah. Apabila datang hadis Rasulullah, qalu hadza yushhidu lahul ilmu. Mereka mengatakan ini ilmu baru-baru yang mendukungnya. Ini didukung oleh ilmu dunia. Ini didukung oleh ilmu dunia. Mereka salah paham. Mereka membuat penelitian. Wah kurma ini hasilnya bagus. Kalau air dengan kurma digabungkan, dimakan di pagi hari, akan memberikan kesehatan, daya tahan pada tubuh. Tuh juga sebagaimana ada di dalam hadis. Jadi ilmu dunia malahan yang mendukung ilmu akhirat, ilmu hadis. Seharusnya ilmu hadis yang mendukung ilmu dunia. Seharusnya dikatakan, oh ini udah ada lama. Sebagaimana di dalam hadis, Rasulullah SAW sudah mengetahuinya. Maka ini menunjukkan kebenaran kenabian Rasulullah SAW seharusnya seperti itu. Tapi sekarang mereka salah dalam memahaminya. Ilmu dunialah yang terdepan. Penemuan-penemuan dunialah yang paling nomor 1. Dan dia bahkan yang mendukung ilmu Al-Quran, yang mendukung ilmu hadis. Padahal seharusnya sebaliknya. Kemudian di sini kata Syekh Hafidhullah Ta'ala, "Shara al-ilmu al-ana yutlaqu ala ilmil hirafi was-sina'ati wat-tibbi
wa ghairi dzalik. Saral ilmul ana, menjadilah ilmu sekarang yutlaqu ala ilmil hirafi. Ilmu malah dimutlakan dengan ilmu dunia. Kalau dikatakan ilmu dimutlakan, dimaksud adalah ilmu dunia. Yutlaqu ala ilmil hiraf, dimutlakan, digunakan untuk ilmu kerajinan tangan. Kalau dikatakan ilmu, oh ini ilmu dunia. Sebagaimana udah ana ulang-ulang di awal. Ilmu kerajinan tangan, wasinaat, produksi, watibbi, kedokteran. Ilmu, oh berarti ilmu kedokteran. Oh dia orang berilmu, oh berarti ini dia paham akan tentang kedokteran. Wa ghairi dzalik, dan selain itu. Ma'annahu, lihat di sini, qad yakunu jahlan. Li'annahu qad ya'tarihi syai'un minal khata'il katsiri. Li'annahu majhudun basyariyun khilafal ilmi syar'i fa innahu minallahi fa huwa la ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Kabbir al-mukabbir, al-mukabbir al-mirwahah. Lihat di sini kata Syekh, tadi ilmu, sekarang itu malah dimutlakan dengan ilmu dunia. Ketika dikatakan ilmu, oh yang dimaksud ilmu kerajinan tangan, oh yang dimaksud ilmu produksi, oh yang dimaksud ilmu kedokteran, dan yang lainnya dari ilmu-ilmu dunia. Ma'annahu qad yakunu jahlan, lihat di sini. Padahal boleh jadi dia bodoh, salah dalam memahami ilmu dunia. Li'annahu qad ya'tarihi syai'un minal khata'il katsiri, lihat di sini. Karena bahwasannya terkadang, qad di sini artinya terkadang karena masuk kepada fi'il mudhari'. Karena bahwasanya terkadang ya'tarihi syai'un, terdapat sesuatu minal khata'il katsir, dari kekeliruan yang banyak. Berapa banyak dari ilmu dunia yang ternyata keliru. Sehingga apa? Diperbarui lagi. Berapa banyak dari penelitian ternyata keliru, sehingga diperbarui lagi setiap zamannya. Penemuan-penemuan yang ternyata keliru, ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya, maka diperbarui lagi di setiap zamannya. Dalam ilmu IPA, lihat. Apa ilmu penelitian mereka? Kata mereka manusia asalnya dari mana? Dari monyet. Ternyata keliru. Apalagi ada yang mengatakan penelitian tentang planet-planet, tentang asal muasal ini, asal muasal itu. Alam semesta itu awalnya tercipta dari apa? Katanya asal dari ledakan sesuatu. Teori-teori orang-orang ateis. Terdapat kekeliruan yang banyak. Coba antum lihat. Kalau antum buka itu, banyak dari penelitian 1000 tahun yang lalu itu udah gak digunakan lagi. Karena tidak sesuai dengan kenyataan dan diperbarui lagi oleh penelitian sekarang. Kenapa? Li'annahu majhudun basyariyun. Karena bahwasannya ilmu dunia majhudun, hasil usaha manusia. Oleh karena itu banyak kekeliruan yang banyak. Kita jumpai kekeliruannya yang banyak. Di ilmu kedokteran, misalnya zat ini bisa menyembuhkan penyakit ini. Dan ternyata ketika diteliti lagi beberapa tahun yang lalu, berapa tahun kemudian, 10 tahun kemudian, ternyata itu salah. Ini bahkan menimbulkan penyakit. Itu zat berbahaya, zat yang benar, zat yang dia bisa mengobati adalah zat yang ini terus. Terdapat kekeliruan dan diperbaiki karena dia adalah majhudun basyari, hasil usaha manusia. Khilafal ilmi syar'i, berbeda halnya dengan ilmu syar'i. Fa innahu minallah, karena sesungguhnya dia dari Allah yang maha mengetahui
Yang kata Allah, ilmu syar'i adalah la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Ilmu syar'i dia la ya'tihil batil, tidak datang kepadanya kebatilan. Min baini yadayhi, dari depan enggak ada kebatilan. Wala min khalfi, dan tidak juga dari belakangnya. Enggak ada kebatilan, kekeliruan, kesalahan dari sisi manapun. Tanzilun min hakimin hamid. Yang ilmu syar'i tanzil, diturunkan, min hakim, dari yang maha bijaksana, hamid, yang maha terpuji. Tapi kenapa mereka lebih memilih ilmu dunia, ilmu yang hina, ilmu yang padahal mungkin banyak kesalahan, kekeliruan di dalamnya? Dia udah pelajari capek-capek, coba antum capek-capek belajar misalnya di ilmu bangku SD tentang IPA. Homo sapien inilah apalah. Dinosaurus lagi, ada dinosaurus itu. Manusia dahulu dari kera ini, kemudian dia berevolusi lagi jadi begini. Ini dari tahun sekian sampai sekian. Capek-capek itu. Kenapa kita lebih memilih ilmu dunia yang padahal belum jelas? Dan kita meninggalkan ilmu syar'i yang dia pasti sudah tervalidkan, nggak ada kekeliruan dari manapun, depan belakang, kanan kiri, atas bawah. Datang dari Allah, tanzilu min hakimil hamid, yang turun dari yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang hanya takut kepada Allah dari hamba-hambanya yang berilmu. Ilmu apa? Wahum ulama'us syar'i. Mereka adalah para ulama'us syar'i, ilmu syar'i. Alladzina ya'rifuna Allah, yang mereka mengenal Allah. Dan ini faedah, pondasi yang sangat agung sekali. Yang mungkin yang dapat mengetahui pondasi ini hanya orang-orang yang dia belajar di pondok pesantren, yang mendatangi kajian ilmu. Coba antum tanya, lihat keluar sana, orang yang belajar di universitas ini, universitas itu, belajar di luar negeri, ilmu tentang ini, ilmu tentang itu, penelitian ini, penelitian itu. Ditanya ilmu, apa yang dimaksud ilmu? Ilmu dunia. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama wa hum ulama'us syar'i. Mereka adalah ulama syar'i. Alladzina ya'rifuna Allah, mereka yang mengenal Allah, para ulama syar'i. Mereka yang mengenal Allah Azza wa Jal. Amma ulama'ul handasati was-sina'ati wal-ikhtira'i wat-tibbi fahaulai qad yakunu yajahaluna haqqallah wa la ya'rifuna Allah wa in arafuhu fa ma'rifatuhum qasiratun. Lihat di sini kata Syekh. Amma ulamaul handasah, adapun para ulama insinyur, wasina'ah, produksi, bangunan, pembuatan, wal ikhtira'i, dan penemuan, wal tibbi, dan kedokteran, ilmu-ilmu dunia. Fahaulai, maka mereka ini qad yakunun, kebanyakan di sini artinya. Qad di sini artinya takfir, kebanyakan. Kebanyakan mereka yajahaluna haqqallah, bodoh terhadap hak Allah. Tidak mengetahui hak Allah. Wala ya'rifuna Allah, dan mereka tidak mengenal Allah. Mereka tidak tahu nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan Allah, apa hak-hak Allah yang harus ditunaikan, apa kewajiban-kewajiban yang Allah yang harus ditunaikan, apa halal, apa haram, apa itu tauhid, apa itu syirik. Mereka bodoh akan hal itu. Wa in arafuhu, oleh mereka mengetahui. Fa ma'rifatuhum qasiratun. Wa in arafuhu, dan apabila mereka mengenal Allah, fa ma'rifatuhum qasiratun, maka pengetahuan mereka dangkal.
pendek pengetahuan mereka. Misal ilmu kedokteran, mereka tahu bagaimana dahsyatnya tubuh manusia itu, sempurnanya ciptaan Allah. Dia tahu keagungan Allah. Cukup sampai di situ saja, rububiyah. Tapi mereka nggak tahu tauhid, nggak tahu apa itu syirik, nggak tahu apa itu sunnah, nggak tahu apa itu bid'ah. Cuman tahu, woi agung ini ciptaan Allah, woi dahsyatnya ini tubuh manusia, woi dahsyatnya ini pembuluh darah manusia. Cuman dangkal, cuman sebatas itu saja. Tapi tentang tauhid, syirik, bid'ah, sunnah, hak Allah yang harus tunaikan, yang mana yang wajib, mana yang haram, mana yang halal, mana yang dilarang, nggak tahu, dangkal. Siapa yang tahu? Lakinil ladina ya'rifuna Allaha hum ulama'us syar'i. Lakin, ini ana matikan ya, nunnya. Lakin. Jadi dia enggak beramal. Lakinil ladina ya'rifuna Allaha hum ulama'us syar'i. Akan tapi orang-orang yang mengenal Allah, mereka adalah para ulama syar'i, para ahli ilmu dalam ilmu syar'i yang dibangun di atas Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang hanya takut kepada Allah dari hamba-hambanya yang berilmu, yaitu ilmu syar'i. Liannahum ya'rifunallaha bi asma'ihi wa sifatihi. Karena bahwasanya mereka mengenal Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Wa ya'rifuna haqqahu, dan mereka mengetahui hak Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat di sini, wa hadza la yahsulu bi ilmi tibbi wa ilmi al-handasati. Wa inma qad yahsulu bihi tauhidur rububiyyati faqat. Tadi itu yang Anda sampaikan tadi, ilmu kedokteran kan? Ama tauhidul uluhiyati fahadza innama yahsulu bi ilmi syar'i. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hamba yang berilmu, yaitu ilmu syar'i. Li'annahum ya'rifuna Allah bi asma'ihi wa sifatihi. Karena mereka lah yang mengenal Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Para ulama syar'i, para ulama yang mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, para ulama yang mereka duduk di majelis-majelis ilmu, para ulama yang mereka mendatangi kajian-kajian ilmu, para ulama yang mereka bertalaki, datang di hadapan para alim ulama, para ulama yang mereka mempelajari kitab-kitab para ulama, mempelajari tafsir, mempelajari hadis, para ulama yang mereka yang sebelumnya menuntut ilmu di pondok pesantren, di ma'had, di markis-markis. Mereka yang mengenal Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Mereka yang disanjung oleh Allah, yang kata Allah sesungguhnya hanya mereka lah yang takut kepada Allah dengan rasa takut yang sebenarnya. Karena bahwasanya mereka mengetahui Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Wa ya'rifuna haqqahu, dan mereka mengetahui hak Allah. Dan lihat, wa hadza la yahsulu bi ilmi tibbi, dan ini tidak akan didapatkan dengan ilmu kedokteran. Nggak bisa. Kita nggak bisa mengetahui hak Allah, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, halal haram, perintah larangan dengan ilmu kedokteran. Hadza la yahsulu bi ilmi tibb wa ilmil handasah, dan ilmu insinyur enggak. Wa innama qad yahsulu bihi tauhidur rububiyyati faqat. Dan sesungguhnya hanyalah terkadang mendapati dengan sebabnya tauhid rububiyah saja. Tadi itu ilmu kedokteran. Dia tahu betapa dahsyatnya tubuh manusia. Berarti ini agung sekali Allah. Betapa besarnya Allah ciptaannya. Betapa rumitnya ini tubuh manusia. Cuman tauhid rububiyah. Amma tauhidul uluhiyati fahadza innama yahsulu bi ilmi syar'i. Adapun tauhid uluhiyah, maka ini sesungguhnya hanyalah dapat dihasilkan, dapat didapatkan, bisa didapatkan bi ilmi syar'i, dengan ilmu syar'i. Cuma ilmu syar'i. Dengan duduk di majelis ilmu, datang ke kajian ilmu, duduk bersimpuh di hadapan
pengajar, bertalaki, hadap-hadapan dengan ustadz, dengan syekh, membuka Al-Quran, membuka hadis, mengkaji kitab-kitab para ulama, hanya dengan itu. Tidak dengan ilmu kedokteran, tidak dengan ilmu handasah, ilmu kerajinan, ilmu produksi, ilmu dunia. Maka ini adalah ilmu yang sebenarnya, ilmu akhirat. Karena akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya. Mungkin ini yang bisa kita ambil pada pertemuan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.